Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran semuanya, Alhamdulillah dalam video kali ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga diberikan ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan belajar ilmu tajwid di ayat 14 surat Al-Baqarah. Diawali dengan membaca satu ayat tersebut, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan ilmu tajwid di setiap huruf-huruf di ayat 14 surat Al-Baqarah ini. Baik, sahabat Quran semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik hadirin sahabat Quran semuanya, kita akan jelaskan satu tajwid per hurufnya di ayat 14 ini. Dimulai dengan kalimat wa idza. Wa idza ini adalah hukum mabtadi'i. Sebabnya dzalnya itu berharokatkan fathah diikuti dengan alif mati. Nah, jadi kalau ada huruf berharokat fathah diikuti alif mati, ini berarti hukumnya mabtadi'i. Cara bacanya dipanjangkan dua harokat atau satu ayunan atau penyebutannya satu alif boleh. Yang penting kita ngajinya memanjangkan kalimat ini dua harokat. Wa idza laqul ladzina, di dalnya kasroh diikuti ya sukun. Kasroh diikuti ya sukun adalah mabtadi'in juga. Cara bacanya adalah dipanjangkan satu alif atau satu ayunan atau dua harokat. Ya. Jadi ini adalah mabtadi'i. Alladzina, ya gitu. Kemudian alifnya berharokatkan fathah berdiri. Ini menandakan bahwa alif ini adalah mad badal. Mad artinya panjang, badal artinya pengganti. Jadi dipanjangkan satu alif atau satu ayunan atau dua harokat. Amanu, nu adalah mabtadi'i. Sebabnya apa? Nunnya berharokatkan dhammah diikuti dengan wawu mati. Dhammah diikuti wawu mati adalah sebab daripada mabtadi'i. Dipanjangkan satu ayunan, satu alif atau dua harokat. Amanu qaf juga mabtadi'i. Jadi sebabnya adalah fathah diikuti dengan alif mati. Qafnya fathah diikuti alif mati. Dipanjangkan satu ayunan, satu alif atau dua harokat. Lu ini adalah mad jaiz munfasil. Ya. Ini tandanya adalah baris halis ini, supaya cepat baris halis bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Ini qalu dan amanna itu dua kalimat ya, atau dua kata. Jadi baris halis di depannya pasti ada huruf
alif. Nah, ya. Jadi ini jadi penyebab mad jaiz munfasil. Panjangnya 2 alif atau 2 ayunan atau 4 harokat. Qalu. Kemudian ini alifnya berharokatkan fathah berdiri. Ini adalah mad badal. Jadi dipanjangkan 2 harokat. Jangan a. Nah, itu kan 1 harokat. Nah, 2 harokat diayunkan. Qalu amanna. Nun bertasdid adalah gunnah. Jadi suaranya melalui rongga hidung dan juga rongga mulut, 50-50 ya. Ditahan kemudian didengungkan. Amanna. Kemudian selain pada gunnah, nunnya juga ini dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Kenapa? Sebab ini adalah hukum mad tabi'i. Nunnya fathah diikuti dengan alif mati. Jadi gunnah ini, nun ini digunakan kemudian dipanjangkan 1 ayunan. Qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza. Dza ini juga sama seperti dal pertama ini ya. Hukumnya adalah mad tabi'i. Dzalnya fathah diikuti alif mati. Kholau ila kholau. Nah, ini adalah madlin. Sebabnya adalah wawu sukun, tapi sebelumnya hurufnya berharokatkan fathah atau diikuti wawu sukun. Ini adalah madlin. Kholau ila syaya ila. La-nya ini adalah mad badal karena berharokatkan fathah berdiri. Jadi dipanjangkan 1 ayunan. Wa idza kholau ila syaya. Ya-nya adalah mad badal karena fathahnya berharokatkan fathah berdiri. Ya-nya berharokatkan fathah berdiri. Mohon maaf. Syayati. To-nya kasroh, kemudian diikuti ya sukun. Kasroh diikuti ya sukun adalah sebab mad tabi'i juga, yaitu kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang 1 ayunan atau 1 alif atau 2 harokat. Syayatinihim himqo. Mim sukun bertemu qaf adalah idhar syafawi. Setiap huruf mim sukun, mim yang berharokatan sukun bertemu huruf selain huruf mim dan ba, itu adalah idhar syafawi. Cara bacanya adalah memperjelas kalimat mim ini, tapi jangan ditahan, hanya sekedar lewat saja ya. Syayatinihim qo. Nah, gitu. Tidak boleh seperti ini. Syayatinihim qo. Nah, itu keliru. Yang penting kita sudah menyebutkan mim sukun dengan jelas. Syayatinihim qo. Qaf ini adalah berharokatkan fathah kemudian diikuti alif mati. Jadi ini adalah hukum mad tabi'i, dipanjangkan 2 harokat, 1 ayunan atau 1 alif. Qalu. Nah, ini juga seperti ini halnya. Mad jaiz munfasil. Qalu inna. Nah, ini adalah 2 kalimat. Jadi seperti biasa tandanya adalah baris halis ini bertemu dengan alif di lain kalimat. Ini adalah mad jaiz munfasil. Dipanjangkan 2 ayunan
2 alif atau 4 harokat. Qalu inna. Nah, nun bertasdid adalah gunnah. Jadi suaranya didengungkan, masuk ke rongga hidung dan ke rongga mulut, 50-50. Selain didengungkan, naknya ini juga dipanjangkan 1 ayunan karena nunnya fathah diikuti dengan alif mati. Ini adalah hukum mad tabi'i. Jadi dipanjangkan dan didengungkan gitu ya. Qalu inna, begitu. Ma'akum i. Mim sukun bertemu alif. Nah, ini adalah idhar syafawi. Setiap mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, kecuali mim dan ba itu adalah idhar syafawi. Cara bacanya tidak boleh ditahan, hanya sekedar memperjelas mim saja. Ma'akum i, begitu. Kalau begini keliru. Ma'akum i. Nah, itu salah. Kemudian inna, nun bertasdid adalah gunnah. Innama, ma, mimnya fathah diikuti alif, maknya dipanjangkan 1 ayunan. Ini adalah hukum mad tabi'i. Innama nahnu mustahzi'un. Zi'un. Ini adalah hukum mad tabi'i. Dipanjangkan 2, 4, atau 6. Kenapa? Karena ini posisinya di akhir kalimat. Mustahzi'un. Jadi mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Itu adalah mad arid li sukun. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Shadaqallahul azim. Demikian sahabat Quran, video kali ini membahas tentang ilmu tajwid yang terkandung di ayat 14 surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan bacaan kita semakin lancar, karena kalau kita lancar dan fasih baca Quran, maka Allah akan memberikan pahala setiap hurufnya 10 kali pahala kebaikan. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, 1 huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Setiap huruf yang benar dibacanya, maka akan berpotensi Allah memberikan pahala 10 kali pahala kebaikan. Satu ayat ini lebih dari 10 huruf. Kalau dihitung-hitung ini dikalikan 10 kali pahala kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang diberi pahala baca Quran yang berlipat ganda. Mudah-mudahan sahabat Quran juga termasuk orang-orang yang diberi pahala oleh Allah karena mempelajari Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.